Kelompok ini beranggotakan Revaldo Pratama, Dimas Bayu, Dava Hafiz, dan juga Dimas Sugama. Art Nouveau and Art Deco. Art Nouveau merupakan lanjutan dari Art and Craft Movement. Industrialisasi, kolonialisme, urbanisasi, dan revolusi industri. Fakta menarik. Art Nouveau adalah sebuah aliran seni yang memiliki gaya dekoratif tumbuhan yang meliuk-liuk. Masa aktif Art Nouveau adalah 1890 sampai 1910. Lalu digantikan oleh Art Deco. Art Nouveau adalah gaya total art, termasuk arsitektur, desain grafis, desain interior, seni dekoratif, perhiasan, furniture, tekstil, perak, dan juga pencahayaan. Art Nouveau adalah gerakan seni dekoratif dan arsitektur yang terlahir dan berpusat di Eropa Barat. Gerakan ini dimulai pada tahun 1880-an sebagai reaksi menentang penekanan sejarah pada karya-karya seni pertengahan abad ke-19. Bentuk dan karakter. Karakteristik umum dari Art Nouveau yang dapat dikenali secara visual adalah apa yang ditulis oleh majalah Pan saat itu dalam menggambarkan grafik yang digambarkan oleh seniman utama Art Nouveau. Orbis, lekukan kekerasan yang tiba-tiba dihasilkan oleh retakan cambuk. Tujuan Art Nouveau dalam mode adalah untuk menyediakan pakaian tipe reformasi yang diproduksi dan nyaman dengan kualitas terbaik berdasarkan bentuk desain alami. Art Nouveau konsisten dengan tren mode tinggi karena dirancang untuk acara dan aktivitas tertentu. Dalam karya seni fungsional, Art Nouveau memiliki permukaan mesin yang halus dan abstraksi yang melayani tujuan desain murni. Penampilan dua dimensi, halus, dan murni yang sama ini diupayakan dalam tekstil dan garmen. Gaya dan filosofi berarti lebih dari satu jenis tampilan atau suasana hati. Meskipun ada rasa utama rumput tinggi yang tertiup angin, garis pusaran air badai, dan vegetasi rumit. Semua variasi berasal dari semacam alam organik dalam upaya untuk memahami tatanan kehidupan yang dianggap telah hilang dalam tekanan industri perkotaan. Gaya desainer. Poiret, Douche, Paquin, La Ferrière, Roof. Spesifik dan detail. Korset dirancang sederhana dan nyaman agar pemakainya tetap bisa memakainya dalam waktu yang lama. Undergarments, pinggang terbuka dan lengan besar adalah pengaruh mode Yunani, Renaissance, dan Bizantium. Bunga-bunga bergaya panjang dan batas bordir yang mengalir dengan jejak bentuk organik Art Nouveau. Bodies, bentuk dan warna alami. Hiasan Rock Edwardians menangkap bentuk Art Nouveau yang anggun. Kurva vegetasi bergelombang ada di mana-mana. Ciri khas. Art Nouveau adalah seni total. Artinya, pengaruhnya dapat dilihat di berbagai seni rupa dan dekoratif, termasuk arsitektur, furniture, dan ilustrasi. Terinspirasi oleh bentuk tanaman dan bunga organik yang melengkung, Art Nouveau adalah gaya yang sangat dekoratif, romantis, dan penuh hiasan. Karya seninya sering dikelilingi oleh perbatasan yang sangat dekoratif, diisi dengan elemen yang terinspirasi oleh alam, seperti tanaman, bunga, kerang, atau bulu merak. Tipografi bulat dan hiasan
ditempatkan di belakang gambar, memberikan kualitas yang hampir 3 dimensi pada desain. Warm yang ditunjukkan dalam desain juga terinspirasi oleh alam dengan nuansa hangat dan bersahaja seperti terakota, beige, dan oranye yang digunakan bersama dengan dedaunan hijau dan biru langit. Art Deco. Art Deco merupakan suatu gaya ornamental yang menjiwai periode antara Perang Dunia I dan sebelum Perang Dunia II. Pada masa antara dua perang dunia tersebut, gaya Art Deco menjadi sebuah tren desain utama dalam dunia seni, serta arsitektur di Amerika dan Eropa. Istilah Art Deco yang muncul pada pertengahan tahun 1920-an saat pameran Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes dilaksanakan di Paris. Gaya Art Deco. Gaya Art Deco merupakan gaya serta gerakan seni memunculkan ciri khas tersendiri. Pengaruh aliran modern seperti kubisme, futurisme, konstruktivisme, fauvisme, dan ide-ide desain kuno dari Mesir, Syria, dan Persia. Perjalanan desain Art Deco. Art Deco 1.0. Gelombang pertama Art Deco dimulai pada tahun 1910-an dan berlangsung hingga awal tahun 20-an. Juru kampanye terbesarnya dalam mode adalah Paul Poiret, dengan desain modernistiknya yang diresapi dengan orientalisme. Desainnya yang ramping dan berpinggang tinggi merupakan perubahan besar dari desain berlapis dan indah pada periode Edwardian. Ada pengaruh oriental yang besar dengan sorban, sulaman emas, dan sutra yang kaya. Desainnya menjadi inspirasi besar bagi perancang busana seperti Coco Chanel yang menggunakan desain sederhana dan ramping untuk desain usia 20-an mereka. Art Deco 2.0. Art Deco tampilan Garcon besar dalam mode 20-an yang mendaru, dengan gaya rambutnya yang mode rambutnya yang berdada rata, longgar, dan pendek. Pengaruh seni kubisme ada pada desain rok lurus Chanel dan Petou. Ini adalah desain dasar paling populer untuk gaya 20-an. Populer lainnya seperti tampilan flapper dan gaun hitam kecil oleh Chanel. Mode Art Deco dimulai sebagai haute couture, tetapi menjadi arus utama pada pertengahan 20-an karena lebih banyak pakaian siap pakai tersedia. Art Deco juga banyak digunakan dalam desain perhiasan. Potongan perhiasan ini adalah bentuk geometris, figur Mesir abstrak seperti Sphinx, dan diatur ke dalam basis 2 dimensi datar. Batu permata berwarna seperti ruby, safir, dan zamrud dibuat menjadi perak dan platinum. Perhiasan Art Deco yang terjangkau terbuat dari bakelite, lucite, dan paduan seng dan nikel. Art Deco 3.0. Art Deco masih hidup sampai sekarang, mulai dari seni, arsitektur, dan bahkan teknologi. Dalam fashion, dapat dilihat dalam gaun, pada malam yang glamor dan perhiasan indah pada bentuk geometris. Art Deco masih populer hingga saat ini karena beberapa alasan. Garis-garis Art Deco yang masih mudah dilihat, sementara warna yang kaya mendapatkan sentuhan kecanggihan pada desain. Ada juga penekanan pada tekstur yang membuat pakaian lebih hidup saat disentuh. Karakteristik Art Deco memiliki 3 karakter fashion, antara lain sebagai berikut. Flapper, bentuk maskulin, bentuk tanpa dada, tanpa pinggul, kekanak-kanakan. Efisien, hemlines pendek, topi clutch, gaun Charleston, manik-manik berjumbai. Geometris, bentuk dan desain sudut, stocking yang digulung. Luxury and glamour, hemline panjang yang menyapu lantai, korset ketat, manik-manik dan payet, kain mewah, mantel bulu, gaun yang dipangkas bulu, emas lumpuh, geometris desain sudut, hiasan gemerlap, kristal, berlian,
anting-anting panjang dan berjuntai, hiasan rambut, sport and leisure, kain ringan seperti jersey dan katun, kain yang lebih berat, siluet sederhana dan ramping, pinggang turun, rok lipat, celana berkaki lebar, skema warna monokromatik, jaket bersudut maskulin, jaket safari, topi matahari bertepi lebar, the classic Chanel LBD,